Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Muhammad Channel, di mana seperti edisi sebelumnya pembahasan tentang dana 349 triliun yang merupakan transaksi janggal itu heboh sekali ya. Jadi kalau edisi sebelumnya kita bahas demikian, berandai-andai dan sebagainya, termasuk mengutip hebohnya hujan interupsi di DPR RI Komisi 3. Yang kali ini mungkin akan kita bahas kemungkinan buruk, kemungkinan yang mengejutkan. Namun sebelum lanjut, tentu subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya, juga like, dibagikan, di-share, juga komen tentunya, agar kami bisa dapat saran-saran yang baik, yang sangat konstruktif, sehingga kami bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik. Oke, terima kasih sebelumnya. Ayo kita bahas lebih lanjut. Dana 349 triliun, siapa yang mau? Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Berapa banyaknya? Nggak tahu ya. Berapa truk? Ya, puluhan truk mungkin ya. Ratusan truk mungkin. Oke, begini aja. Kalau sebelumnya sempat diprediksi kemungkinan banyak, itu baru beberapa kemungkinan. Pernah tadi mengutip di DPR RI Komisi 3, itu sempat dihujani interupsi. Di antara interupsi itu mempermasalahkan, andai itu merupakan baru isu, tentu seyogianya jangan dipublikasikan dulu. Ya, mestinya lihat, kalau memang kemudian itu adalah fakta, ada fakta itu alat bukti, kenapa dipublikasikan? Nah, itulah yang sempat disorot menjadi motif politik. Saya tidak tahu, seperti yang dibahas sebelumnya. Kami tidak akan membahas tentang motif politik. Tetapi yang terpenting, itu kan lapor KPK, kalau memang ada fakta. Atau bukan itu. Atau memang ini merupakan timing atau alamiah, atau saya kira bukan settingan. Atau KPK kelihatan diam, saya kira ada diam, memantau. KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung. Yang tidak bisa diprediksi kita mana? Badan Intelijen Negara dan PES Informasi Negara. Itu kan sangat informal. Ya, saya tidak menakut-nakuti kawan-kawan di sana. Tidak. Tetapi kami mempercayakan dan mengapresiasi kehebatan mereka bekerja demi negara. Jadi gini hematnya. Di mana Komisi 3 itu menjadi salah satu media dalam pembahasan yang rame gitu kan. Sesi kedua yang rame setelah press conference. Kemudian berikutnya adalah mengintip kemungkinan tanggal 29 Maret itu akan diadakan atau pemanggilan 3 pejabat negara tersebut yang terkait. Saya yakin itu tidak sederhana. Coba nih, kalau di antara mereka ada yang tidak hadir gimana? Atau ketiganya tidak hadir? Atau hadir semua? Kira-kira gimana? Heboh rame enggak? Gitu kan? Pasti saling menyelamatkan diri gitu. Oh, enggak tentu ya, karena mereka sudah kompak, mungkin selamat bareng-bareng. Tapi itu andai-andai. Atau sebelum tanggal 29 ternyata ada yang ditangkap oleh KPK. Siapa di antara 3? Yang mengejutkan malah yang ditangkap bukan orang 3 itu, di luar itu. Tapi itu juga andai-andai. Tapi bisa dibahas lebih lanjut. Pastikan dalam kesempatan ini, Anda cermat. Silahkan rajin membaca, mendengar, membahas. Selama itu menjadi hikmah dan barokah. Dan kemudian rahmatan lil alamin, bermanfaat buat semua. Jadi begini, selama pembahasannya itu pakai prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum, artinya hukum misalkan, ya
yang menjadi patokan bahwa menjadikan kita dapat resiko, kalau etika moral tidak selalu kena ya. Kalau pada tingkat pranata hukum, kita akan terancam. Misalkan body shaming, pencemaran nama baik, menghujat, menyebar kebencian. Barangkali siapapun memang harus hati-hati tentang itu. Kami pun ya perlu hati-hati. Semuanya memang bisa ceroboh tanpa sengaja. Tetapi yang jelas, 349 triliun itu bukan angka kecil. Gimana kalau kita bagi uang itu, satu orang dapat berapa? Ratusan juta mungkin ya. Atau puluhan juta, atau berapa saya tidak tahu. Saya bukan ahli matematika. Dan saya tidak punya data statistik. Yang jelas itu uang sangat besar. Tolong jangan jadi mainan. Tolong kalau itu memang transaksi janggal, tentu siapa yang transaksi? Gitu kan. Tadi kan ada, mohon maaf mungkin istilah Ibu Menkyu dengan istilah itu, kenapa tidak ngomong pribadi, privasi atau individu gitu kan? Pakai entitas gitu kan. Itu kan istilah-istilah yang sulit diterima, dipahami oleh orang menengah bawah. Seperti korupsi gitu. Kenapa tidak ngomong maling gitu kan? Kan gitu. Jadi entitas gitu. Lebih enak adalah pribadi, berarti orang. Kalau jelas ya orangnya siapa? Dipanggil. Jangan 1-2 orang dipanggil. Kan harus klarifikasi penjelasan tentang LHKPN. Dan PPATK berhak tuh. Oke, dipanggil. Nah kalau tidak kuat, namun demikian mengutip tadi, mohon maaf hanya berandai. Kenapa sih ya? Kepala PPATK itu orangnya tegar, tegas, mentalnya bagus, cerdas, lantang, terus objektif. Tapi saat ini gelagatnya kelihatannya kurang tenang gitu, kayak resah. Apa ada yang ngancam, ada yang nekan? Atau mungkin saya hanya halusinasi nih. Hanya komentar halusinasi ya. Tapi bisa terjadi. Selama itu bermanfaat, semoga manfaat buat Anda sekalian. Kalau tidak bermanfaat, mohon maaf. Maka tolong komen. Dengan demikian, tidak ada waktu dan ucapan yang paling terhormat buat kami kalau kami belum menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Semoga Anda jadi orang terbaik, selamat waras umur panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Pastikan Anda ketemu di episode berikut dari Muhammad Channel. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.